pilih file Lingu-nya. Ini semuanya dimasuk dalam stok Exchange New Lingu. File-file Lingu ini sama seperti yang ada di presentasi sebelumnya. Oke, kita akan mulai presentasi. Nah, sudah dihasilkan, ini adalah kode-kodenya. Kalau file sendiri ada di hasil kode-kodenya adalah di sini. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kode. Ada 6 file Java di sini yang isinya merepresentasikan tadi kode yang ada di Lingu sebelumnya. Gitu. Kita akan coba compile. Kita cut saja. Nah, ini kita lihat ini ada beberapa file Java default yang sudah saya masukkan. Ini gunanya untuk hubungan dengan database supaya pas saat kompilasi nggak ada error. Mungkin mendingan mereka dari situ dulu aja kali ya. Nanti kalau yang mau minta ya. Nah, kasih Bu. Saya akan coba compile. Ya, kita compile dan sudah berhasil. Kita akan melihat file-file kelas yang bisa digunakan dalam pengembangan aplikasi yang penuh gitu. Dan kalau mau dilihat isinya, ini nggak hanya kosong aja, ini sebenarnya ada isinya. Ini adalah hasil transformasi yang tadi. Ini nggak bohong-bohongan, ini bener bisa ditransformasi. Nah, ini isinya. Mungkin masih berantakan karena memang pada saat transformasi ini kita nggak memikirkan bahwa ada manusia yang membaca gitu. Iya, jadi dari semua paparan dan demo yang sudah saya lakukan, berikut ini adalah poin-poin penutupnya, yaitu hanya merangkum saja bahwa LinguSQL ini adalah tool pengembangan aplikasi khusus database yang mengintegrasikan pengujian white box secara formal dengan theorem prover dan black box. Kemudian LinguSQL ini adalah pada saat ini adalah merupakan tools komplement dan bukan substitusi dari sebuah bahasa pemrograman yang konkret. Kita tetap butuh bahasa konkret untuk membangun aplikasi yang penuh gitu. Hasil output yang diharapkan dari LinguSQL ini adalah sebuah komponen kode atau package yang terverifikasi secara formal, artinya benar secara algoritma dan sesuai dengan spesifikasi dan tervalidasi dengan input yang kita dengar sebelumnya, yaitu mungkin sesuai dengan skenario lah gitu. Oke, demikian presentasi saya kembalikan ke moderator. Maaf sebelumnya kalau ya mungkin langsung aja ke sesi tanya jawab ya. Enggak, yang operator bisa minta tolong kalau ya misalkan ada yang tertarik mau memberikan saran, kritik atau berkolaborasi, ada yang tertarik bisa dikirimkan ke email ke rwenang@ui.edu atau email Pak Ade Azurat ad@csui.acid. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Riki Wenang atas
presentasinya, demonya. Kita berikan applause dulu sebelum kita ke sesi tanya jawab. Ya, kita masih ada waktu sekitar 15 menit ya tepatnya, atau 16 menit sih kalau menurut jam saya, untuk tanya jawab. Jadi bisa langsung ditanyakan. Mungkin saya mulai dari yang di Denpasar ya. Bagaimana dengan yang di Denpasar, dengan yang di Bali? Apakah ada pertanyaan? Ya, selamat siang. Saya ingin menanyakan, si hasil itu menghasilkan file-file Java ya. Itu berarti kita menghasilkan library atau modul-modul yang dibutuhkan untuk pendevelopan lebih lengkapnya. Misalkan di sini di Lingo belum ada formnya, kita buatkan formnya seperti itu, ataupun bisa nggak Lingo SQL ini menghasilkan store prosedur yang untuk disimpan di S ini sendiri? Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan sudah cukup jelas Pak Riki. Ya cukup jelas. Cuma tadi saya nggak tahu namanya tadi siapa yang nanya. Ya, dengan Pak siapa tadi yang bertanya ya? Bapak Agus. Oh ya, dengan Pak Agus. Iya, Pak Agus, terima kasih pertanyaannya. Saya akan coba jawab ya. Ya, memang tadi seperti demo yang saya tunjukkan tadi, bahwa Lingo SQL ini akan menghasilkan kode Java yang berupa komponen, atau bisa dibilang hanya objek saja, dan tidak menghasilkan seperti form atau dan lain sebagainya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, adalah teknologi Lingo SQL ini adalah sebagai komplement dan bukan substitusi. Jadi kita tetap membutuhkan file-file lainnya untuk melakukan penghitungan aplikasi seluruhnya gitu. Ya, masih kurang jelas atau perlu ada tanggapan lagi? Ya, mungkin yang berhubungan dengan stored prosedur tadi, apakah bisa? Mengenai stored prosedur ya, saat ini kita tidak menggunakan stored prosedur, dan memang mungkin tidak akan masuk sampai stored prosedur. Saat ini kita hanya bermain di pada saat penerjemahannya kita hanya bermain di query mentah gitu, SQL query. Ya, demikian jawabannya Pak Agus. Apakah sudah cukup puas atau bagaimana? Ya, cukup jelas, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya lanjutkan ke yang ada di sini, yang di UI. Barangkali ada yang mau bertanya. Saya persilakan. Oh. Ya, saya persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari paparan Lingo SQL tadi saya coba bertanya mengenai pendeteksian kesalahan pada saat biasa, seperti kalau kita compiling atau interpreting itu, pada saat pendeteksian kesalahan kan kita bisa dibantu diberitahu di mana letak kesalahan dari script Lingo SQL tersebut. Pertama, terus kemudian misalnya kalau seperti di bahasa lain, mungkin di Python atau di C kan dikasih lihat prosedur apa yang salah, terus kemudian dibalas ke berapa, sehingga memudahkan pengembang untuk secara cepat mendeteksi kesalahan tersebut. Terus kemudian yang kedua, di situ mungkin fasilitasnya mungkin di Lingo SQL tadi masih dalam tahap pengembangan ya. Mungkin kita juga bisa melihat pendeteksian dari hasil SQL yang real dihasilkan. Jadi seperti misalnya kita pernah menggunakan kursus MySQL, itu kan kita bisa lihat field tabelnya yang bisa dihasilkan dari query tersebut gitu. Apakah nanti mungkin ke depannya akan menghasilkan interface yang seperti itu? Mungkin sekian dan terima kasih. Ya, demikian pertanyaannya. Dari Pak siapa tadi, Pak ya? Oh, Pak Barkah.
Ya, saya persilakan Pak Riki Wenung. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaan Pak Berkah. Jadi pertanyaannya mungkin yang pertama adalah menunjukkan bahwa di LinguSQL tidak ada feedback yang memadai untuk programmer gitu ya Pak ya. Ya memang untuk saat ini kita belum memasukkan fitur itu, tapi itu memang merupakan fitur yang sangat penting. Karena kalau pada saat ini kita mendapat kesalahan, ya paling kita bisa deteksinya pada sampai metode mana gitu. Sampai metode mana dia mengalami kesalahan. Nah, untuk detailnya gimana kita harus ngecek sendiri gitu. Nah, mungkin kedepannya itu agak susah, tapi mungkin kedepannya akan kita coba masukkan fitur itu gitu. Dan yang kedua adalah mengenai hasil query realnya gitu, yang akan dieksekusi di database. Untuk saat ini kita memang tidak ada. Kedepannya juga kita mencoba lebih ke abstraknya kali Pak ya. Mengenai implementasi query realnya itu akan diserahkan ke proses transformasinya. Tapi untuk saat ini query mentahnya ya belum ditampilkan sih, nggak ditampilkan gitu. Ya, menjawab Pak atau masih ada pertanyaan lagi? Ya, sudah cukup menjawab nampaknya. Jadi yang terakhir mungkin dari yang dari Pekanbaru ya, yang belum ya. Saya persilakan ke yang dari Pekanbaru kalau ada pertanyaan. Ya. Kami mungkin sedikit menanyakan ini Pak. Tadi kita disampaikan bahwa LinguSQL ini menguji coba struktur data dan algoritma fungsi. Yang ingin kami tahu apakah suatu aplikasi yang telah berjalan kita bisa menguji menggunakan LinguSQL. Dalam arti kata, mungkin dalam sistem saham tadi ada sistem berjalan. Mungkin mereka menggunakan Oracle segala macam database. Apakah bisa kita adopsi atau kita cangkok komponennya dan kemudian kita uji dengan LinguSQL? Terima kasih. Oke, silakan saya coba jawab langsung tadi. Bagaimana mencangkokkan LinguSQL pada aplikasi yang sudah ada gitu. Untuk saat ini kita fokusnya adalah ke tools pengembangan ya. Berarti kita asumsikan bahwa program yang akan dibuat belum dibuat sama sekali sebelumnya. Nah, tapi ada juga cara ngakalin gimana untuk ngetes verifikasi, yaitu adalah kita harus tahu prosedur-prosedur atau algoritma yang ada di aplikasi yang sudah jalan sebelumnya, seperti di Oracle itu. Kita harus tahu pasti algoritmanya dia bagaimana jalannya. Kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Lingu. Mungkin nggak ada toolsnya kali ya, kita harus bikin sendiri secara manual, kita kira-kira gitu. Nah, setelah dia jadi dalam bentuk bahasa Lingu, baru kita bisa lakukan verifikasi. Jadi nggak secara otomatis ya, tapi mungkin kita bisa akalin lah gimana melakukan pengujian tersebut. Bagaimana Pak? Masih ada tanggapan lagi? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya masih ada 8 menit lagi, jadi saya kira masih ada kesempatan untuk satu pertanyaan lagi. Saya persilakan, mungkin dari Denpasar atau mungkin dari sini. Mungkin dari Denpasar Pak ya. Ya, silakan. Saya Made Agus Pak dari Ilkom Unut. Saya ingin menanyakan, mungkin saya kurang begitu jelas menangkap mengenai LinguSQL ini, karena item-item yang saya tadi tangkap itu ada yang namanya Lingu, kemudian ada script Lingu Hall, kemudian ada yang namanya yang dikembangkan itu adalah LinguSQL. Jadi sebenarnya posisi dari script Lingu Hall dan LinguSQL itu seperti artinya dalam hal arsitekturnya. Kemudian saya juga lihat dari proses pengembangannya itu ada script Lingu, proses verifikasi, proses validasi, dan kemudian yang dijelaskan adalah ada script lain selain script Lingu itu. Contohnya adalah script validasinya, script verifikasinya. Jadi mungkin yang kurang saya bisa tangkap itu adalah posisi dari masing-masing script dan pembentuk dari script LinguSQL itu seperti apa itu. Mungkin seperti itu Pak. Makasih. Ya, mungkin langsung aja Pak Riki.
Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mohon maaf kalau tadi saya agak suka tercampur baur ya. Tapi posisinya adalah lingu itu adalah bahasa spesifikasi. Jadi apabila kita ingin membuat sebuah program atau algoritma, kita terjemahkannya ke dalam bahasa lingu. Nah, sedangkan lingu SQL itu dia adalah toolsnya yang digunakan untuk melakukan verifikasi atau pengujian. Nah, jadi lingu SQL ini akan menerima input lingu dan kemudian diproses gitu ya. Nah, kalau mengenai lingu hall itu sendiri, lingu hall itu adalah script modifikasi dari script lingu yang kita definisikan awalnya agar dia bisa dibaca dengan baik oleh Hall theorem prover ya, atau pada proses verifikasi gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dilihat di presentasi saya di penjelasan mengenai proses kedua verifikasi, saya sebutkan bahwa lingu tersebut harus diubah ke dalam lingu Hall dulu, baru kemudian dilakukan verifikasi gitu. Nah, kemudian yang mengenai script validasi itu sebenarnya mungkin bukan script ya, tapi bagian kode validasi. Dia itu terdapat di dalam script lingu dan digunakan pada proses ketiga, proses validasi. Ya, demikian. Bagaimana Pak? Mungkin bisa ditambahkan Pak ya? Ya, artinya yang dikembangkan dari tim peneliti di UI itu adalah toolsnya Pak ya. Jadi bahasa lingu itu memang sudah ada sebelumnya seperti itu Pak ya. Mohon konfirmasinya Pak. Oh, kita mengembangkan semuanya Pak. Mungkin saya bisa menambahkan. Oh, iya. Ya mungkin saya tambahkan sedikit bahwa lingu itu adalah bahasa yang kita buat selama penelitian Ruti dari tahun 2003 itu. Nah, kemudian setelah membuat lingu, kita membuat lingu SQL. Nah, apa makhluk Hall itu sendiri gitu. Jadi Hall adalah buah theorem prover, salah satu metode dalam formal method yang menggunakan logika higher order logic. Jadi Hall ini adalah suatu theorem prover yang sudah sangat populer ya, banyak dipakai di luar negeri. Kemudian kita dalam verifikasi lingu ini menggunakan Hall gitu. Jadi di dalam Hall ada banyak taktik-taktik yang bisa kita pilih sesuai dengan keperluan kita untuk memverifikasi. Taktik itu kita bayangkan misalnya kalau kita membuktikan secara matematis dengan tangan itu kan akan ada tahap demi tahap sehingga nanti semua goal terbukti gitu ya, atau tercapai suatu status valid seperti yang digambarkan Bu Bella kemarin. Nah, itu tidak kita lakukan dengan tangan pembuktiannya, tapi dengan secara otomatis dengan Hall. Hall diakan taktik-taktik yang bisa kita pilih sesuai dengan tahapan pembuktian kita sebut. Nah, kemudian kita bisa terkaitannya dengan lingu, kita bisa memasukkan taktik-taktik Hall itu ke dalam script lingu, kemudian kita sebut dengan lingu Hall, sehingga nanti kita bisa memanggil theorem prover Hall untuk membuktikan bahwa script kita itu sudah valid gitu. Mungkin demikian tambahan dari saya. Ya, itu mungkin tambahan yang cukup terperinci dari Bu Aminah. Bagaimana, apakah sudah cukup jelas Pak? Iya Pak, cukup jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, ya nampaknya waktu untuk sesi ini sudah habis. Nanti kita akan lanjutkan ke workshop ya, tapi sebelum itu kita berikan aplaus sekali lagi kepada Pak Ricky Wenang. Ya, kita akan melanjutkan sesi kali ini dengan workshop yang akan dipandu langsung oleh ya, nanti akan saya pandu juga nanti bersama-sama dengan Pak Ricky Wenang. Jadi untuk workshop ini sebenarnya di Scale sudah ada file worksheet ya yang bisa di-download. Saya tidak tahu apakah di Pekanbaru bagaimana statusnya mengenai internetnya. Tadi saya mendapat informasi di sana tidak mendapatkan akses ke Scale. Bagaimana di Pekanbaru?
Ya, dari sini Pekanbaru masih tidak bisa mengakses Kele, jadi koneksi internetnya putus dari tadi. Kami sedang berusaha untuk menampilkannya, tapi sampai sekarang belum berhasil. Oke, mungkin Ya, bisa. demikian laporannya. Ya. Kalau yang di Denpasar bisa mengakses Kele ya, berarti ya. Denpasar bisa mengakses Kele. Kita akan mencoba membuka file workshopnya. Jadi yang mana Pak? Yang Linggu SQL worksheet itu? Atau Ya, yang Lingo filenya? ya betul, yang Lingo SQL worksheet. Ya, itu file itu berisi bagian depannya ada introduction ya, jadi ada perkenalan mengenai bahasa Lingunya termasuk sintaksnya, bagian-bagiannya. Lalu ada contohnya, nanti di belakang ada apa namanya, ada lembar kerja yang nanti peserta e-seminar ini nanti akan mencoba mengisi ya, jadi mengisi bagian-bagian yang kosong itu. Jadi di situ diberikan problem ya, kita akan melakukan problem solving di sini. Banyak. Ini aja ya, ini ada filenya. Linggo SQL worksheet. Oke, mungkin kita perlu beberapa menit Pak Adila untuk mencetak filenya biar lebih memudahkan peserta ya. Ya, oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja beberapa menit. Mungkin kira-kira 10 menit barangkali ya. Selesai deh. Itu jam berapa tadi? Wes. Ke kampus rapat. Dah, yang fokus tuh website dah jawabannya tadi. Terus tuh jam 3. Tulis aja mas. Apain Des? Apa? Nanya masalah listrik. Pak Yudi bagi satu. Baik sih. Udah, pokoknya. Enggak. Nanti kan Pak Didit. Saya ini Ayo, coba doa. buat email dulu. Tanya masalah listrik. Kalau ini masalah ininya wordnya ya katanya ya. Tapi kok nggak bisa? Setelah tadi dipakai lulus ke atas gitu. Baru menguji yang satu lagi 2 pagi sih baru. Ada pasien itu Masalahnya nggak ada wordnya ya. Pak Yan ada aja. Program atau itu Pak? Ini aja nih. Ini aja Pak. Kayak SQL jadi. Pak ini ya. Tinggal satu lagi Pak. Hancur-hancur. Coba.
Kok belum nongol? Saya yang Iya. di gedung kita gimana? Bagus. Oh, udah bagus dah. Enggak, di sini ada seminar nih, Pak. Masih ada seminar. Nah, Pak. Hah? Pak Jai nggak ada sini dong. Banyak. Ada. 22. Untuk yang di Jakarta mungkin bisa melihat worksheet-nya yang ada di Scale ya. Di situ tersedia worksheet di filenya namanya LinguaScale Worksheet ya. Itu Microsoft Word Documents ya. Yang bisa dibaca, kemudian di belakangnya ada bagian yang bisa ada problem di belakangnya ya. Jadi kita problem solving di sana. Mungkin pelaksanaannya kita kerjakan berkelompok saja barangkali ya. Aman lah. Muncul minta sama asisten aja. Ya. Mungkin satu kelompok 5 orang barangkali. Ya, jadi untuk yang di Denpasar dan Pekanbaru, Bu Aminah bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Ya, Bu Aminah di sana bagaimana? Sudah sudah dibagikan atau belum? Sedang dalam pencetakan, Pak. Oke, kalau begitu Atau saya mengusulkan kalau nggak, sebetulnya ini bisa sesi lokan, Pak ya, diskusi ya. iya betul. Betul, sebenarnya bisa dibuat lokal sih. Jadi nanti yang visinya lagi ketika pembahasannya ya. Ya, ya saya setuju, seperti itu juga bisa. Oke, hanya mungkin kalau ada penjelasan atau kalau ada dari worksheet yang ingin dijelaskan terlebih dahulu sebelum visinya di off sebentar gitu, mungkin kita tunggu kalau ada yang bisa atau perlu dijelaskan terlebih dulu sambil nunggu pencetakan. Pak Erwin. Bagaimana Pak? Ada yang Saya hanya sama ya. nampaknya ada, jadi sebentar kita lihat dulu. Sementara untuk yang di Pekanbaru tadi saya sudah meminta untuk dicetak, sekarang nampaknya filenya sudah sempat di-download, jadi mudah-mudahan bisa dibagikan ya. Tes. Ya, sementara menunggu kopian yang di Pekanbaru dan di Bali, mungkin saya akan coba jelaskan sedikit maksud dari workshop ini. Mohon maaf saya nggak bisa menggunakan laptop saya karena tadi tiba-tiba hang. Ya, jadi
materi yang diberikan di scale ini adalah merupakan perkenalan dari bahasa Lingu. Di sini kita bisa lihat ada contoh-contoh sintaksnya bagaimana. Kita lihat tabel 1, ada contoh sintaks dari sebuah agenda, aplikasi agenda. Dia menyebutkan ada record, database, kelas, dan method. Jadi ini bisa di copy atau ditirukan apabila mengerjakan soal-soal yang paling belakang. Kemudian ada struktur bahasa Lingu secara general gimana pada halaman keduanya. Mengenai tipe datanya, bagaimana tipe data pada Lingu ini yang basic hanya ada 3, yaitu boolean, integer, dan string. Kemudian tipe konstruktornya bagaimana, tipe turunannya bagaimana, dan juga template dari statement ini bagaimana bentuknya. Mungkin yang cukup menarik bagi para peserta ini adalah pada bagian nomor 2.6, yaitu adalah bagian ekspresi spesial. Di sini dokumen ini berisi mengenai ekspresi database apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan operasi database. Misalkan find atau select all, find all, dan delete atau insert all. Di sini ada penjelasan mengenai bagaimana behavior dari masing-masing ekspresi tersebut dan bagaimana struktur yang benar untuk menggunakannya. Bisa dilihat pada bab 26, ini halamannya halaman kelima, halaman 5 sampai halaman 8 bisa dilihat di situ. Setelah ekspresi spesial, kita bisa lihat ada contoh script validasinya bagaimana dan contoh kode Lingu secara lengkapnya bagaimana secara keseluruhan. Oke, apabila ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, silakan langsung ditanyakan saja. Ya, demikian penjelasan sedikit dari Pak Riki. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kan masing-masing peserta akan mendapatkan hard copy-nya ya. Jadi kita bisa membaca di sana. Jadi bagian pertama seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Riki Wenang mengenai perkenalan pada bahasa Lingu, termasuk komponen-komponennya apa yang ada di sana. Lalu di belakangnya ada bagian worksheet yang dipakai untuk problem solving ya, jadi pemecahan masalah. Jadi peserta diminta untuk merancang aplikasi transaksi saham sederhana dengan kasus validasi untuk tiap-tiap prosedurnya dalam bahasa Lingu. Jadi di situ mulai dari struktur datanya, kemudian pemetaan transaksinya dan seterusnya. Deskripsi mengenai aplikasi transaksi saham sendiri ada di worksheet-nya juga. Jadi di belakang bagian bahasa Lingunya ya. Ya kira-kira demikian informasinya. Bagaimana dengan yang dari Denpasar dan Pekanbaru? Apakah perlu saat ini di off dulu untuk yang lokal atau masih perlu ada yang ditanyakan? Oke, mungkin untuk lebih efektif saya usulkan di off dulu, kita diskusi lokal sekitar berapa sampai makan siang kali ya. Jadi nanti ketemu lagi setelah makan siang untuk pembahasannya. Ya oke, nggak apa-apa. Dengan yang di Pekanbaru bagaimana statusnya? Masih dalam tahap pencetakan dokumennya, Pak. Oke, kalau begitu kita bisa off dulu ya. Jadi kita nanti langsung saja dilanjutkan dengan diskusi dan problem solving. Nanti setelah makan siang kita akan lanjutkan dengan pembahasan ya secara bersama-sama. Bagaimana kalau begitu ya?